الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Inilah puncak ibadah manusia kepada penciptanya, beribadah, menyembah, dan meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Ketika ibadah kita dialihkan kepada selain Allah, maka ancaman syirik bisa menimpa kita. Perbuatan syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam sifat rububiyah dan sifat uluhiyahnya. Sifat rububiyah Allah adalah perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang khusus milik Allah, seperti mencipta, melindungi, mengatur, dan memberi rezeki kepada makhluknya. Sedangkan sifat uluhiyah adalah hak untuk disembah dan diibadahi semata-mata tanpa disekutukan. Kenapa syirik ditakuti? Tidak lain karena inilah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni Allah. Karena ancaman besar itulah, maka kewajiban setiap muslim untuk terus berusaha agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Sebab kemusyrikan adalah dosa yang paling besar, paling berbahaya. Syirik juga merupakan tindak kezaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling besar, dan dosa yang tidak bakal terampuni. Renungkanlah firman Allah yang terdapat dalam 2 ayat dalam surat An-Nisa ayat 48 berikut ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dalam ayat tadi terdapat penjelasan yang sangat terang benderang bahwa orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, maka tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan ampunan Allah. Tempat tinggalnya adalah neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Percaya pada keampuhan batu cincin, tunduk pada kekuatan rajah yang tersimpan dalam dompet, dan takut akan kekuatan gaib di balik sebuah keris. Hati-hati, karena inilah salah satu perbuatan syirik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seharusnya percaya, tunduk, dan takut hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Fenomena beragamnya batu cincin di tanah air bila disikapi pada keindahan seni dan ilmu teknologi yang ada di balik batu itu, maka sah-sah saja. Bahkan bisa jadi bermanfaat dan membawa kebaikan bagi umat. Misalnya bahwa batu itu merupakan peninggalan purbakala, atau lapisan dalam batu itu menjelaskan tentang kandungan unsur di bawah perut bumi. Namun, bukan itu bahasan kita kali ini. Batu cincin sebagai jimat yang disejajarkan dengan raja, atau tulisan bertuah yang dipasang di pintu depan, atau di lipatan terdalam dompet Anda, yang juga sejajar dengan mengkeramatkan keris sebagai benda bertuah pembawa berkah. Dan pada tingkatan tertentu, beberapa orang percaya bahwa jimat membawa jin dan bisa diajak bekerja sama. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Dalam menghadapi permasalahan hidup sehari-hari, manusia cenderung mencari jalan pintas untuk solusinya. Minta bantuan jin adalah salah satunya. Permohonan bantuan ini biasanya dilakukan melalui dukun, paranormal, tukang ramal, dan yang sejenisnya. Bagaimanakah hakikatnya hukum minta tolong kepada jin? Pada prinsipnya, minta tolong kepada jin tidak jauh beda dengan minta tolong kepada manusia. Jika tolong-menolong dilakukan dalam koridor takwa dan ketaatan kepada Allah, seperti mengajak mereka untuk taat, melaksanakan perintah Allah, atau meminta tolong kepada mereka untuk menyampaikan dakwah Rasulullah kepada bangsanya, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Bahkan termasuk hal yang terpuji. Sebagaimana manusia ada yang soleh dan alim, begitu juga kalangan ini. Sebaliknya, jika kerjasama tersebut bertujuan untuk mencelakai seseorang, menyakiti, menganiaya, mencuri harta orang lain, atau menakut-nakuti orang, maka kerjasama seperti ini jelas dilarang. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam kerjasama dengan jin adalah
Apakah dalam kerjasama tersebut ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi? Ada tumbal yang harus dibayar? Apakah syaratnya harus meninggalkan sholat? Atau membaca mantra-mantra tertentu yang mengandung kemusyrikan? Jika tumbal dan syarat tersebut mengandung dosa, maka apapun bentuk kerjasamanya menjadi haram. Sedangkan apabila syaratnya mengandung kemusyrikan, maka waspadalah, ini bisa menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Baik jin ataupun manusia yang terlibat persekongkolan jahat akan semakin jauh dari jalan Allah yang benar. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 6. Melihat praktek yang jamak terjadi, persekongkolan yang terjadi antara jin dan manusia cenderung kepada kejahatan dan banyak mengandung unsur kemusyrikan. Maka demi menyelamatkan akidah dan keyakinan kita, lebih baik bagi seorang muslim untuk tidak bekerja sama dengan jin. Jimat menjadi media yang paling sering digunakan untuk meminta bantuan jin. Jimat adalah benda yang diyakini memiliki kesaktian, sehingga dengan kesaktian tersebut diyakini dapat memberi pengaruh positif bagi si pemakainya. Sanggup mendatangkan keuntungan dan menjauhkan kesialan. Kesaktian tersebut biasanya didapatkan dengan bantuan khadam, atau istilah untuk jin yang menghuni benda tersebut. Beberapa khasiat jimat yang sering ditawarkan diantaranya melindungi diri dari segala yang mengancam jiwa, raga maupun harta, memperoleh kekayaan, memperlancar karir, memikat lawan jenis, membuat laris dagangan, dan lain sebagainya. Jimat biasanya terdiri dari berbagai macam bentuk, ada yang berupa batu atau manik-manik. Secara fisik, batu jimat ini tidak seperti batu pada umumnya. Ada juga jimat yang terbuat dari gulungan kertas atau benda padat yang menyerupai kertas. Jimat seperti ini biasanya berisikan tulisan-tulisan aneh yang diyakini punya daya magis. Ada pula jimat yang berasal dari benda-benda pusaka seperti keris, pisau, jarum. Dan berikutnya adalah jimat yang berbentuk cair atau seperti minyak. Jimat yang satu ini biasanya ditempatkan di wadah khusus dan berbentuk unik. Lalu bagaimanakah Islam memandang permasalahan ini? Mari kita simak sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sesungguhnya ia telah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Hadits sahih riwayat Ahmad dan Hakim. Sesungguhnya jampi-jampi dan jimat dan pelet itu adalah termasuk perbuatan syirik. Hadits riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim. Dalam hadis tadi jelas dikatakan bahwa memakai jimat berarti menjerumuskan diri ke dalam kemusyrikan. Jika orang yang memakai meyakini bahwa jimat itu sebagai faktor utama yang mencegah kesialan dan mendatangkan keuntungan, maka ini sama saja ia menjadikan jimat tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Maka ia telah terjerumus dalam syirik besar. Tapi, jika keyakinannya hanya pada taraf, jimat tersebut menjadi sarana yang membuatnya terhindar dari kesialan dan mendapatkan keuntungan, maka dalam hal ini ia telah melakukan syirik kecil. Karena ia meyakini suatu sarana yang berpengaruh terhadap keuntungan dan kesialannya. Padahal Allah tidak pernah menjadikan hal itu sebagai sarana yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari kesialan. Jimat diharamkan karena ia menjadikan keterkaitan hati dan tawakal kepada selain Allah, membuka pintu bagi masuknya keyakinan yang dapat merusak akidah seorang muslim dan mengantarkannya kepada kemusyrikan. Sebagian ulama memang memberikan toleransi untuk jimat yang berasal dari ayat Al-Quran atau zikir dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Tapi melihat praktek yang lazim terjadi dan untuk menghindarkan diri terjerumus dalam hal-hal yang dilarang, tentu sebaiknya hal ini tidak dilakukan. Karena pada hakikatnya, ayat-ayat Al-Quran, zikir, ataupun doa tersebut tujuannya adalah untuk dibaca dan diamalkan, bukan hanya sekedar tulisan yang ditempel atau dibawa kemana-mana. Mengupas tentang jimat tentu akan mengupas tentang penampakan makhluk gaib. Jimat dan penampakan memang mempunyai kedekatan pada level tertentu, terutama bagi mereka yang percaya sekali akan kekuatan khusus dari jimat yang dipakainya. Sejatinya, makhluk gaib ini adalah jin.
Dan bagi umat muslim yang taat pada jimat, bahkan menggunakannya sebagai alat bantu kesuksesan hidup, maka hukumnya jelas haram. Syirik namanya. Masyarakat Indonesia sendiri mengenal berbagai macam jenis jin. Jika dikumpulkan, jenisnya mungkin bisa mencapai puluhan bahkan ratusan. Sebut saja beberapa yang terkenal, di antaranya ada pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, dan lain sebagainya. Menurut ajaran Islam, di luar alam nyata yang dihuni manusia, ada satu jenis makhluk lagi yang mendiami bumi ini. Makhluk ini mempunyai tugas yang sama seperti manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Makhluk inilah yang disebut dengan jin. Artinya, jin dan manusia mempunyai tugas yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Keyakinan terhadap alam gaib merupakan salah satu pilar keimanan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 3. Dengan keterbatasan dan kelemahan panca indera manusia, tidak mungkin baginya untuk menjangkau alam gaib. Oleh sebab itu, segala informasi tentang alam gaib haruslah berasal dari referensi yang tidak diragukan keabsahannya. Dan informasi yang valid itu hanya bisa didapatkan melalui keterangan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya lewat Al-Quran dan hadis Nabi. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali pada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat di muka dan di belakangnya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 26 hingga 27. Maka dengan sumber inilah segala perbincangan tentang jin dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara tentang jin dan alam gaib dari sumber-sumber yang diragukan keabsahannya hanya semakin menjauhkan diri dari kebenaran. Bahkan yang paling berbahaya adalah dapat mengancam akidah dan keyakinan seorang muslim. Istilah jin berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang tertutup. Disebut demikian karena tertutup dari pandangan manusia. Seperti halnya manusia, jin adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan jin dari api jauh sebelum Allah menciptakan manusia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26 hingga 27. Nabi Adam adalah nenek moyangnya manusia, maka nenek moyang jin